sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari, peserta Latsar CPNS Golongan 2 tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Pada kesempatan Latsar ini, saya akan mengangkat isu kebangsaan mengenai fenomena bullying atau perundungan di Indonesia. Aksi perundungan lagi-lagi terjadi seorang pelajar SMP. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Kasus bullying atau perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Pemirsa, kasus bullying atau perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Lama merasa PKP karena kerap menjadi korban bullying oleh rekan-rekan. Siswa kelas 4 SD yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, kaya akan keragaman suku, budaya, dan bahasa, di mana setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita, dan setiap perbedaan adalah warna keindahan. Namun di tengah kekayaan itu, kita menghadapi tantangan serius yang dapat merusak nilai persatuan dan kesejahteraan bangsa. Salah satu tantangan besar tersebut adalah maraknya kasus bullying yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah, tempat kerja, masyarakat, hingga dunia maya. Kasus bullying yang sering terjadi muncul justru terjadi di kalangan pelajar yang sejatinya merupakan generasi penerus bangsa. Tindakan ini jelas melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hilangnya rasa kemanusiaan dan adab terhadap sesama inilah yang memicu peningkatnya kekerasan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus menjadi pedoman utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Bullying adalah tindakan agresif atau penindasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang, dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah, dengan tujuan menyakiti secara fisik, verbal, maupun sosial. Kasus bullying kini terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Data resmi menunjukkan kenyataan pahit Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak semester 1 2025 mencatat 392 kasus kekerasan dengan 426 korban. Dari jumlah tersebut, 59,5% berupa kekerasan seksual, 27% kekerasan fisik, dan 13,5% kekerasan psikis. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kasus perundungan di dunia pendidikan terus meningkat dan menjadi isu serius bagi dunia pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga mengganggu kesehatan mental korban, menurunkan semangat belajar, menghambat kemampuan berpikir kritis, hingga membuat korban memilih mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Dampak paling tragis dari bullying adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 25 anak di Indonesia mengakhiri hidupnya pada tahun 2025 akibat tindakan bullying. Untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa, diperlukan langkah nyata dalam mengatasi dan mencegah kasus bullying. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk bullying, mengintegrasikan materi anti-bullying ke dalam kurikulum pendidikan agar terbentuk generasi yang peduli dan menghargai perbedaan, mendorong peran orang tua dalam menanamkan nilai saling menghargai sejak dini, memberikan perlindungan yang tegas kepada korban, serta menegakkan sanksi bagi pelaku bullying. Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam membentuk sistem dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan bullying, sebab bullying bukan sekadar masalah pribadi, melainkan ancaman serius terhadap persatuan, moralitas, dan masa depan bangsa. Untuk memperkuat dan melestarikan nilai-nilai Pancasila,
Dibutuhkan kesadaran dan inisiatif dari seluruh lapisan masyarakat agar nilai-nilai tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah-langkah konkret, kita dapat merajut kembali kebersamaan dan menjaga kesejahteraan bangsa Indonesia. Kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat yang lebih tinggi jika kamu terus menjatuhkan orang lain. Mari bersama kita akhiri siklus bullying. Saya Ida Purnamasari dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Salam Adiaksa.